Wali Kota Malang bersama Dinas PUPRKP Kota Malang melakukan evaluasi progres proyek pembangunan Kota Malang. Dalam evaluasi tersebut, Wali Kota Malang meminta agar proyek MCC dan Jembatan Tlokomas segera diselesaikan pada tahun 2022 ini. Wali Kota Malang Sutiaji bersama Dinas PUPRKP menggelar evaluasi sejumlah progres proyek pembangunan di Kota Malang selama tahun 2021. Dari hasil evaluasi tersebut, sejumlah proyek yang dibangun mulai tahun 2021 di tahun 2002 ini harus segera diselesaikan. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa dari hasil evaluasi terdapat beberapa proyek pembangunan yang harus diselesaikan di tahun 2022. Dari sejumlah proyek, Malang Creative Center atau MNC dan Jembatan Tlokomas dibangun mulai tahun 2021. Ditargetkan di tahun 2022 segera diselesaikan. Untuk proyek MCC, ditargetkan selesai pada bulan Juli 2022 mendatang. Sedangkan untuk proyek Jembatan Tlokomas yang dari target awal selesai 28 Desember 2021, molor akibat adanya bencana banjir bandang pada November lalu, sehingga Pemkot Malang memberikan tambahan waktu penyelesaian selama 50 hari kalender. Ditambahkan oleh Sutiaji, saat ini progres pembangunan jembatan sudah mencapai 90,4%. Meski sudah diberikan tambahan waktu, namun denda pun akan tetap diterapkan bagi pengembang. Sementara selain evaluasi terhadap sejumlah proyek, evaluasi juga dilakukan terhadap banjir yang kerap terjadi di Kota Malang. Wali Kota Malang mengatakan, salah satu fokus Pemkot Malang di tahun 2022 yakni pembenahan drainase sehingga dapat mengatasi genangan banjir di Kota Malang. Kita evaluasi yang kemarin, ya. Jadi ada beberapa agenda yang masih harus dilanjutkan di tahun 2022. Anggarannya kan di 2021 dan 2022. Islamic Center kan MCC itu kan 2021 plus 2022. Kita tetap mitigasi berkaitan dengan 203 itu harus memang closing date-nya harus sampai sana. Kita minta progresnya. Yang kedua berkaitan dengan masalah jembatan. Yang kemarin 52 hari ya. 50 hari kalender itu saya minta berapa persen, tapi sekarang rupa-rupanya yang sudah masuk ini ya. Serta bagaimana mekanisme mencairkan dana yang kemarin kan harus dilebur Mas. Jadi dihitung 85%, maka sisanya ya itu masuk ke kas daerah kami, Silpa, terus nanti harus ada perwal mendahului karena harus bayar kelebihan membayar kekurangan yang kemarin. Tapi tetap dia kena hukuman 43 juta per hari. Simon Alfredo melaporkan. Sudah dilakukan penertiban beberapa kali di Jalan Sultan Agung Kota Batu, tepatnya di depan kawasan pasar relokasi, kendaraan masih parkir di tempat larangan. Pos pengawasan yang ditempati petugas harus segera dibangun. Jalan Sultan Agung tidak dijadikan sebagai tempat parkir kembali. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung Kota Batu, tepatnya depan kawasan pasar relokasi. Jalan raya tersebut seharusnya bersih dari aktivitas parkir kendaraan karena kawasan tersebut terlarang bagi aktivitas parkir karena mengganggu kelancaran dan untuk keamanan arus kendaraan yang melintas. Di kawasan tersebut sudah beberapa kali dilakukan penertiban oleh petugas gabungan dengan memasang water barrier untuk menghalangi jalan dipergunakan untuk parkir. Tetapi kenyataannya berbeda, para pemilik kendaraan tetap parkir ketika tidak ada petugas. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, di kawasan pasar atau tempat keramaian sudah biasa terjadi hal serupa. Dan biasanya ketika ada petugas, kawasan akan bersih dan sebaliknya ketika petugas tidak ada, maka akan menjadi tempat parkir kembali. Di lokasi terlihat di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan pasar, tidak hanya roda 2 tetapi juga roda 4 yang parkir sekalipun sudah dipasang water barrier di sepanjang jalan tersebut. Perlunya segera ada pos pengawasan petugas di jalan tersebut untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak parkir di kawasan tersebut. Masih bayar pakai tempat parkir, Pak ya? Rupanya, iya. Kiri jalan? Kayaknya ya, mungkin kan nggak boleh gitu. Iya. Itu padahal sudah berapa kali dioperasi itu, ada penertiban, Pak ya? Iya, makanya itu. Kalau mau sudah ditertibkan, semua harus ditertibkan kan. Iya, yang sebelah sana khususnya itu?
Ya itu masih banyak Itu kendaraan. sudah berapa kali? Tertimpa 2 kali kalau salah Pak ya. Yang lebih ya. Memang kalau siang nggak ada petugas ya Pak ya? Pokoknya nggak ada. Kadang-kadang ada, nggak mesti. Pokoknya nggak rutin lah rupanya. Oh, ya berarti kalau ada petugas berarti bersih Pak ya? Ya, biasanya gitu. Pak, kira-kira kalau sudah gitu kenapa Pak? Kurang kesadaran apa gimana Pak? Mungkin saja kurang kesadaran ke bawah. Maksudnya kan ketuntut ekonomi loh. Pokoknya Betul. betul. Jadi kalau nggak ada petugas ya gini Pak ya? Ya, Mulai jam berapa biasanya ramainya parkir? ramenya mungkin sampai sore nih mas. Sampai sore Pak ya? Tapi kadang ya pagi ada sepi, terus ada lagi. Nggak Ada mesti. lagi Pak ya? Oke. Itu rambu-rambu sudah dipasang juga Pak ya? Pokoknya kayaknya udah kayaknya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Malang melakukan inventarisasi jalan rusak yang ada di Kota Malang untuk dilakukan penertiban di tahun 2022. Untuk perbaikan jalan rusak di Kota Malang, menggunakan APBD Pemkot juga mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR. Ruas jalan rusak yang ada di beberapa titik di Kota Malang saat ini tengah diinventarisir oleh pemerintah Kota Malang untuk dilakukan perbaikan. Inventarisasi jalan yang dilakukan selain terhadap jalan yang kondisinya rusak, juga dilakukan terhadap jalan yang sudah waktunya pemeliharaan atau perawatan. Wali Kota Malang mengatakan, untuk jalan rusak yang ada di Kota Malang, Pemkot Malang beberapa waktu lalu menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun karena adanya pandemi COVID-19 sehingga dilakukan recourse anggaran. Wali Kota meminta Dinas PU/PRKP untuk melakukan inventarisasi jalan-jalan rusak di Kota Malang, sehingga segera dilakukan perbaikan dan perawatan di tahun 2022. Wali Kota menambahkan, untuk perbaikan jalan, jika ada yang awalnya dilakukan pengaspalan dan kurang efektif, akan dilakukan pengecoran untuk lebih efektif. Untuk itu, ke depan akan dilakukan simulasi manajemen pengelolaan pembenahan infrastruktur jalan untuk mengurangi kemacetan. Sementara untuk pembenahan jalan rusak di wilayah sisi timur Kota Malang masih menunggu survei dari Kementerian PUPR. Ini dilakukan karena Pemkot Malang mendapatkan kucuran dana sebanyak 10 miliar rupiah yang diperuntukkan perbaikan jalan rusak. Jalan-jalan kita yang rusak itu kemarin kan memang masuk di DAK. Nah, DAK kan bukan kewenangan kita. Kewenangannya adalah di daerah provinsi. Kemarin kami juga di BK provinsi, di pusat. Kalau di provinsi, kemarin provinsi ngasihkan alokasi, udah kami nanti dikasih BK, bantuan keuangan sekian. Ternyata karena COVID-nya belum selesai, akhirnya itu direvisi. Nah, ke depan saya minta ya, DID, menginventarisir jalan-jalan yang sudah waktunya. Jadi per sekian tahun ada pemeliharaan. Plus asumsi peningkatan kelas jalan. Yang sehingga ada beberapa kebijakan yang memang harus dilakukan. Selanjutnya seperti jalan, ada yang asalnya direncanakan pakai aspal, tapi ternyata sudah kurang efektif, mungkin perlu dicor. Ke depannya juga harus ada simulasi untuk manajemen tadi, pengelolaannya atau kebijakannya harus melalui dialihkan ke cor. Itu yang kami lakukan, dan tentu kami harus lakukan juga simulasi untuk pembenahan infrastruktur jalan ini untuk mengurangi kemacetan. Dari titik kemacetan nanti koordinasi dengan forum lalu lintas dan dinas perhubungan tentu mana yang sekiranya perlu ada pelebaran jalan, perlu ada jalan tembus dan seterusnya, yang itu menjadi kewenangan dan fungsinya di dinas PUPR PKP. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki minggu pertama awal tahun 2022, kondisi penumpang di Terminal Telokomas Landung Sari masih terlihat sama, sepi penumpang. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kendaraan yang beroperasi. Beginilah yang terlihat di Terminal Telokomas Landung Sari Malang. Pergantian dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak banyak berbeda, terminal tetap sepi penumpang. Kondisi ini dirasakan oleh para sopir antar Kota Malang menuju Kabupaten atau Kota Malang menuju Kota Batu. Pemandangan di dalam terminal juga terlihat lengang, antrian kendaraan menuju Kota Malang. Sementara untuk angkutan umum mikrolot menuju Kota Batu cukup banyak terlihat mengantri di dalam terminal.
Kondisi ini sudah lama dikeluhkan para sopir akibat kebijakan yang belum berpihak pada angkutan umum dan mikrolet semakin tertinggal sekaligus ditinggalkan pengguna. Menurut salah seorang sopir jurusan Landung Sari Batu mengungkapkan, kondisi terminal Landung Sari sudah semakin sepi penumpang kecuali para siswa sekolah maupun kampus sudah berkegiatan normal. Di lokasi para sopir mikrolet masih sabar menunggu di dalam terminal dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di tempat-tempat keramaian. Gimana untuk penumpang di Landung Sari ini, Pak? Wah, susah ini penumpang. Sepi betul, Pak? Sepi betul. Sepi betul, Pak. Ya. Kenapa kok sepi betul, Pak? Padahal jelang akhir pekan ya sebetulnya. Tahu ini penumpang lama-lama kayak habis semua. Habis, Pak ya? Iya. Tapi kalau terminal Batu masih lumayan, Pak ya? Batu ya agak lumayan. Agak lumayan, Pak ya. Tapi kalau Landung Sari ini sepi betul, Pak ya? Iya. Padahal angkutan umumnya banyak juga yang beroperasi, Pak ya? Betulnya banyak. Jumlah armada juga kelihatan berkurang, Pak ya? Rupanya agak berkurang. Agak berkurang, Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan pada minggu pertama tahun baru, arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang terlihat padat. Kondisi ini berdampak pada tersendatnya arus kendaraan yang menuju arah Karangploso dan Batu. Diperkirakan arus kendaraan akan ramai sampai menjelang sore hari. Beginilah yang terlihat pada Sabtu siang di beberapa titik Jalan Raya Kepuharjo menuju Karangploso dan Kota Batu. Arus kendaraan mulai ada peningkatan sejak pukul 9 pagi sampai menjelang siang sehingga tidak jarang terjadi antrian kendaraan. Akhir pekan pertama di tahun 2022 ini rupanya dimanfaatkan oleh warga luar kota untuk berlibur ke tempat wisata di Kabupaten Malang dan Kota Batu, sehingga akses jalan utama terlihat padat. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Kepuharjo Karangploso, penumpukan kendaraan panjang terlihat terlebih menjelang perempatan badan jalan sehingga antrian kendaraan mencapai puluhan meter. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kepadatan sudah terjadi sejak pagi dan saat ini kondisi sudah seperti normal di mana setiap Sabtu dan Minggu arus kendaraan mengalami peningkatan. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dengan nomor polisi luar kota dan juga bus-bus pariwisata. Diperkirakan kepadatan kendaraan ini akan berlangsung sampai menjelang sore hari. Ya kira-kira jam 8, setengah 9 sudah ramai. Setiap Sabtu Minggu? Iya, Sabtu sampai Minggu. Berarti dari arah sana, Pak ya? Dari arah Karanglo, Surabaya ya? Surabaya. Berarti yang akan ya. ke Batu ya? Ke Batu. Ini rata-rata mobil pribadi kebanyakan, Pak ya? Iya, ya kayaknya. Mobil pribadi dan bis. Biasa sampai jam berapa ini kalau sudah kayak gini? Sampai jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 7 gitu. Malam? Iya, baliknya besok itu jam 6 malam. Oh, berarti ini kondisi kita sudah mulai ini, Pak ya? Ya. Sudah normal lagi, Pak ya? Kelihatannya harusnya akhir pekan padat kayak gini, Pak. Iya, emang. Pokoknya tiap. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19, Senandung Rindu Malang Raya kembali memulai kegiatan sekaligus merayakan hari ulang tahun yang ke-22, Jumat 7 Januari 2022. Peringatan Hari Ulang Tahun Senandung Rindu RRI Malang Raya ke-22 tahun dilaksanakan setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Senandung Rindu memiliki tujuan melestarikan budaya bangsa Indonesia dan dunia khususnya di bidang seni, bernyanyi, dan berdansa dalam genre musik pop Indonesia dan Barat di era tahun 1990 ke bawah. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan MOU Senandung Rindu dengan LPP RRI Malang dan Batu TV. Kegiatan ini dihadiri Ketua Senandung Rindu Malang Raya Bapak Agus Priyanto dan Kepala LPP RRI Malang Bapak Yanto Prawironegoro serta anggota Senandung Rindu. Acara peringatan HUT Senandung Rindu dan MOU Senandung Rindu diawali dengan sambutan dari Ketua Senandung Rindu RRI Malang Raya Agus Priyanto yang menyampaikan bahwa saat ini Senandung Rindu telah menjalin kemitraan dengan Batu TV. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala LPP RRI Malang Yanto Prawironegoro. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan penandatanganan MOU Senandung Rindu dengan LPP RRI dan Batu TV, serta penyerahan cenderamata dari LPP RRI kepada Senandung Rindu. Acara diakhiri dengan berfoto bersama.
Tim Liputan Batu TV melaporkan. Di tangan orang kreatif, limbah bisa menjadi sumber rezeki. Seperti di Kota Malang, seorang desainer berhasil mengubah limbah jeans menjadi fashion yang bernilai jual tinggi. Bahkan karya desainer tersebut kini telah diminati pasar dalam dan luar negeri. Tumpukan limbah celana dan jaket jeans dibeli dari penjual baju bekas harga Rp5.000 per buah. Limbah inilah yang menjadi bahan baku fashion milik desainer asal Kota Malang, Feby Ayusta. Feby Ayusta mulai membuat fashion berbahan limbah jeans ini sejak awal pandemi melanda. Awalnya, Feby membuat baju untuk remaja dan wanita dewasa. Namun saat pandemi melanda, bisnis fashionnya pun gulung tikar. Tak mau menyerah, Feby pun membuat fashion yang inovatif dengan memanfaatkan limbah jeans. Karya Feby ini tergolong unik. Pasalnya, satu karya dengan karya lainnya yang dihasilkan tidak ada yang sama. Setiap produk yang dihasilkan memiliki desain dan ciri khas masing-masing. Ide awal pembuatan fashion dari limbah jeans ini bermula lantaran banyaknya celana jeans milik Feby yang sudah tidak terpakai karena sudah tidak muat ataupun rusak. Ia pun memutar otak agar celana jeans miliknya tetap bisa dipakai. Feby pun memutuskan untuk membuat baju dari celana jeans miliknya. Awalnya baju buatan Feby hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Di luar dugaan, banyak yang berminat dengan karya Feby. Ia pun memutuskan untuk membuat lebih banyak fashion dari limbah jeans ini, seperti outer, jaket, vest, dan juga dress. Karya Feby ini kini diminati pasar dalam dan luar negeri. Satu fashion dari limbah jeans dijual mulai harga Rp385 hingga Rp750.000. Selama pandemi ini kan omset dari penjualan saya yang sebelumnya itu menurun drastis. Nah, aku punya ide untuk mengolah sampah fashion yang sudah ada di tempatku untuk menjadi produk baru. Nah, terutama awalnya aku memilih jeans karena aku memang basicnya suka sama jeans. Terus kemudian sampah jeansku itu banyak dan sampah fashionku juga banyak. Jadi dari sisa-sisa produk sebelumnya itu sampahnya yang benar-benar menggunung. Nah, akhirnya aku padu-padankan selama pandemi ini buat outer-outer atau baju dari bahan jeans dan sampah fashion. Karya inovatif Feby ini mendapat apresiasi positif dari para pembeli. Selain desainnya yang unik, karya Feby juga dapat menyelesaikan masalah limbah fashion yang menumpuk. Sebanyak 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Konsep sustainable fashion atau fashion berkelanjutan bisa menjadi solusi untuk mengurangi limbah tekstil. Ini tentunya sangat mendukung lingkungan ya. Jadi kan fashion itu produk yang memang mempunyai jangka waktu. Jadi kalau misalnya kita melakukan recycle menjadi produk baru itu sangat mendukung program SDGs kan untuk itu. Jadinya dengan inovasi itu sangat bagus banget sih. Saya sangat mendukung, suka banget sama inovasi yang ada sama Mimosa ini. Mbak, kalau dilihat dari produk-produknya seperti apa, Mbak? Untuk produknya sangat unik ya. Karena dia tentunya juga ada tim desainer yang sangat mendukung buat produk ini bagaimana untuk kelanjutannya seperti apa. Pasti akan menarik banyak orang gitu. Orang kan nggak bisa semua. Simon Alfredo melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bagi kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih, undur di depan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.